Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue David. Pada video kali ini, gue mau sharing nih tentang perbedaan antara kuliah dan kerja. Walaupun gue baru kerja 6 bulan, tapi gue mau bikin review aja nih, selama 6 bulan gue kerja tuh gimana sih rasanya kerja bagi seorang fresh graduate. Sebenarnya ada hal-hal yang gue emang udah expect nih dari waktu masih kuliah, tapi ada juga beberapa hal yang gue nggak nyangka dan akan begini realitanya. So langsung aja ke perbedaan yang pertama nih. Waktu awal-awal kerja, gue sering banget dapet pertanyaan ini nih, Cel, lebih capek kuliah apa kerja sih? Biasanya, gue ngejawab sama aja kalau masalah capek-capean. Iya guys, sama aja kok capeknya. Tapi BTW, ini kondisinya kalau kuliah offline sama kerja WFO ya. Kalau salah satunya ada yang WFH, udah jelas lah ya lebih capek yang mana. Tetapi, walaupun sama-sama capek, ada perbedaan di antara kuliah sama kerja ini nih. Bedanya, dulu pas sekolah atau kuliah, udah capek belajar, kita juga harus bayar uang sekolah. Kalau kerja, walaupun capek atau lelah, tapi itu akan terbayarkan saat hari H gajian. Ya, walaupun lelahnya itu hilang hanya seminggu doang setelah gajian, abis itu capek lagi pas tanggal tua. Jadi kesimpulan di poin pertama adalah, walaupun sama-sama capek, tapi kalau kerja, kita akan dapat bayaran atau gaji setiap bulannya. Beda sama kuliah, udah capek tapi kita malah harus bayar uang sekolah. Lanjut ke perbedaan kedua. Di perbedaan kedua ini masih nyambung sama poin yang pertama. Karena saat kuliah itu, kita yang bayar ke kampus. Maka kalau kita kuliah asal-asalan, nggak akan ada yang marahin kita. Mau skripsi ditunda-tunda, PR gak ngerjain, dosen-dosen itu biasanya pada skeptis sama perilaku-perilaku ini. Mau nggak ngerjain PR ya udah, tinggal kasih nilai seadanya. Toh kalian lulus atau enggak juga urusan kalian. Kalau mereka ngejar-ngejar mahasiswanya, yang ada mereka malah buang-buang waktunya. Nah, beda halnya sama kerja. Karena di kerja ini kita udah dibayar atau diberikan gaji, kalau kita kerja nggak bener atau nggak selesai, kita bisa dimarahin atasan. Karena atasan di departemen atau unit kita itu nantinya akan dievaluasi juga sama atasannya lagi. Dan emang udah tugas dari atasan kita juga buat nge-make sure kita kerja dengan bener nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbedaan ketiga. Buat teman-teman yang udah kuliah, pasti cukup relate nih. Kalau kuliah itu umumnya nggak full seharian. Biasanya paling ada 1 atau 2 hari aja yang penuh nih di 1 minggu. Tapi ada juga 1 hari itu kita nggak ada mata kuliah alias kosong. Tetapi biasanya dalam sehari itu rata-rata ada 2 mata kuliah kalau disetarakan. Jadi bisa dibilang kalau jadwal kuliah tuh bener-bener berbeda banget atau bisa dibilang nggak sama setiap harinya, fleksibel. Bisa aja Senin kalian kuliah dari jam 8 sampai 12, tapi hari Selasanya kalian kuliah dari jam 1 sampai jam 5. Nah, karena saat ini gue kerja kantoran, jadi waktu kerja gue itu balik lagi kayak rutinitas SMA. Yaps, masuk jam 8 pagi setiap hari dan pulang jam 5 sore. Mirip kita sekolah nggak sih? Tapi waktu kerja yang seperti ini tuh biasanya ditemuin kalau kalian kerja di kantoran. Beda ceritanya kalau kalian kerja proyekan atau enggak di bidang-bidang tertentu lainnya. Kemudian di perbedaan keempat, waktu gue kuliah dulu nih, misalnya udah beres kelas dari jam 1 siang, selesai kelas itu bukan berarti kalian bisa pulang dari kampus dan bermalas-malasan. Karena akan ada banyak tugas-tugas yang menanti kalian, sehingga setelah kelas ini biasanya akan diisikan dengan ngerjain tugas kelompok atau tugas besar, yang dimana abis itu tahu-tahu langit udah gelap lagi aja. Kemudian, selesai ngerjain tugas kelompok, balik ke kosan masih lanjut bikin laporan praktikum, PR mata kuliah ini, jurnal mata kuliah itu, dan masih banyak lagi. Jadi, walaupun di kelas cuma ngabisin waktu 1 sampai 2 jam aja, tapi beban matkul itu sendiri bisa lebih dari itu. Dan bisa menyita waktu kita semalaman. Karena kalau di kampus gue itu, 2 SKS setara dengan 2 jam kelas, 2 jam ngerjain tugas terstruktur, dan 2 jam belajar mandiri. Jadi walaupun kelihatannya jadwal kita kosong saat kuliah, tapi jadwal tidak terlihatnya itu sangatlah banyak. Nah, kejadian kayak gini tuh agak jarang terjadi di dunia kerja nih teman-teman. Tapi balik lagi, mungkin ada beberapa pekerjaan yang bikin sibuk di luar jam kerja. Kalau di tempat gua, walaupun kita sama-sama pulang sore, tapi begitu sampai ke kosan, kita benar-benar bisa ngelakuin apa yang kita mau. Karena pada umumnya, kerjaan kantor itu stay di kantor, kalau nggak selesai hari ini bisa dilanjut besok. Tapi biasanya banyak orang itu karena di rumah atau tempat tinggal mereka nggak ada kerjaan, jadi mereka suka bawa kerjaannya ke rumah. Lanjut perbedaan kelima nih. Kali ini gue mau sharing soal pertemanan. Dulu waktu kuliah reguler, pasti teman-teman kita hampir 100% itu satu generasi. Paling jauh hanya beda 1 sampai 2 tahun lah.
Dimana yang berbeda agak jauh itu biasanya kakak tingkat atau adik tingkat, dan itu pun nggak jauh-jauh banget, nggak sampai lintas generasi. Dan kayaknya langka banget ya kalau misalnya kuliah reguler S1 kita sekelas sama om-om yang umurnya 40 tahun gitu. Atau sama bocil yang umurnya 10 tahun. Bisa disimpulkan rentang usia pertemanan kita tuh nggak jauh umurnya. Nah, saat kalian udah kerja akan beda ceritanya dengan kuliah. Karena saat kerja ini sangat mungkin banget kalian punya rekan kerja yang umurnya bisa 10 atau 15 tahun di atas kita. So, di sini kita harus belajar menempatkan diri. Belajar juga untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang nggak sebaya sama kita. Karena orang-orang yang berbeda generasi dengan kita, biasanya itu memiliki pola pikir dan ciri khasnya masing-masing. Terakhir, last but not least, perbedaan keenam, masih tentang dunia pertemanan nih. Dulu waktu sekolah atau kuliah tuh kita temenan bener-bener sesimpel itu. Gua cocok sama lu cocok sama gua, oke kita bestie nih zaman sekarang ya. Gak ada tuh pikiran, wah tapi nilai dia di atas gua atau enggak, ntar pas ulangan gue jebak dia biar dituduh nyontek. Dan kita pun nggak ada kecurigaan atau negative thinking nih sama teman-teman di masa sekolah ini. Ya mungkin ada kali ya kalau kalian kelewat ambis. Tapi mayoritas pelajar pengennya berjuang bareng dong, terutama lulus bareng. Nah, ngomong tentang lulus bareng, hal ini itu bakal sulit banget terjadi sama pertemanan di dunia kerja guys. Ibaratnya, misalkan kalian temenan 10 orang saat kuliah. Setelah 4 tahun, 10 orang ini itu bisa lulus bareng bersama-sama. Tetapi, saat kerja itu berbeda. Yang diraih itu bukan lulus seperti kuliah, tapi naik jabatan. Dan misalkan kalian temenan juga sama 10 orang di dunia kerja. Apakah dalam 4 tahun ke depan, 10 orang ini bisa naik jabatan secara bersamaan seperti lulus kuliah? Tentu tidak. Karena posisi untuk naik jabatan itu bersifat kerucut atau semakin dikit ke atas. Sehingga di dunia kerja ini setiap orang itu punya goals dan tujuannya masing-masing. Kalian akan merasa ada suatu barrier di antara pertemanan kerja yang dulunya saat kuliah itu nggak kalian temuin. Kalian juga akan set batasan atau limit untuk diri kalian sendiri secara nggak langsung. Sehingga memang akan ada jarak yang tanpa sadar terbentuk begitu aja. Beda kalau dulu kuliah, bantu jurnal gue dong, laporan gue sedikit lagi selesai nih bantuin dong. Di dunia kerja ini kalian harus bisa stand on your own feet. Tanggung jawab atas diri kalian sendiri. Jarang banget ada temen yang mau bantuin pekerjaan kalian, apalagi kalau kalian belum selesai di waktu pulang kantor. Karena balik lagi, semuanya punya kehidupan masing-masing di luar kantor nih antar rekan kerja. Oke teman-teman, sekian aja video gue kali ini tentang perbedaan dunia kuliah dan dunia kerja. Dimana sharing gue kali ini itu didasarkan atas penglihatan gue saat kuliah dan saat kerja sekarang. Kalau menurut kalian perbedaan mana nih yang paling menonjol antara kuliah atau kerja? Atau kalian punya perbedaan versi diri kalian sendiri nih? Boleh banget ngobrol di komen. Oke teman-teman, jangan lupa juga buat like video ini kalau menurut kalian bermanfaat, dan dislike aja kalau menurut kalian nggak bermanfaat. Dan buat yang mau diskusi atau ingin bertanya-tanya bisa banget di kolom komentar. Bye-bye.